Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan desain pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan secara blended learning. Agenda 3 dalam pelatihan kepemimpinan administrator atau agenda manajemen kerja akan membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi di dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi akan berjalan dengan optimal. Di dalam agenda 3 pada pelatihan PKA ini terdapat 7 mata pelatihan dengan sasaran dan target kompetensi yang ingin dicapai pada masing-masing mata pelatihan. Mata pelatihan tersebut yang pertama akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan yang ketujuh adalah manajemen risiko. Memperhatikan keputusan Kepala LAN RI nomor 374-K/PDP.07 tahun 2022 tentang kurikulum PKA dan keputusan Kepala LAN RI nomor 375 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, maka agenda pelatihan ini disusun dalam 3 tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran pertama adalah pembelajaran mandiri dengan jumlah mata jam pelajaran ada 16 jam pelajaran, kemudian pembelajaran secara e-learning secara sinkronus dan asinkronis dengan total 29 jam pelajaran, dan tahapan pembelajaran secara klasikal selama 4 hari dengan total 33 jam pelajaran. Baik, kita mulai tahap yang pertama. Pada tahap pertama, pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN RI yang dikelola bersama lembaga penyelenggara dan akan diberikan mulai pada hari ke-6, ke-7, dan ke-9 dengan total 16 jam pelajaran, 2 jam pelajaran diantaranya untuk menyusun atau membuat isu-isu, membuat makalah, dan kemudian makalah ini harus diselesaikan sebelum memasuki masa pembelajaran tahap e-learning. Yang kedua, pembelajaran tahap e-learning atau distance learning terdiri dari 4 hari pembelajaran secara sinkronus 9 jam pelajaran dan 20 jam pelajaran untuk asinkronus. Untuk penugasan pada distance learning ini terdiri dari tugas individu yang diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya dengan mengambil salah satu esai dari peserta yang disusun pada saat pelajaran secara mandiri. Kemudian tugas kelompok diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasikan pada manajemen kinerja yang berkualitas dan memitigasi risiko kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Penugasan kelompok bisa diambil dari makalah atau esai salah seorang peserta dan atau disediakan oleh pengampu materi. Kita uraikan pada hari pertama secara sinkronus 3 jam pelajaran dimulai dengan overview keterkaitan agenda 3, agenda 1, 2, dan 4
serta overview untuk mata pelatihan kelompok pertama, yaitu manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan makalah atau juga pembekalan tentang strategi inovasi atau penjelasan teknik-teknik analisis kinerja menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kemudian ditambah dengan penjelasan penugasan untuk hari pertama. Kemudian untuk asinkronus, sebagaimana dijelaskan di muka tadi, tugas yang kita harapkan dari tugas individu adalah menganalisis dan memformulasikan strategi peningkatan kinerja instansi masing-masing di tempat kerjanya. Kemudian untuk kelompok diarahkan untuk penguatan dengan analisis kasus kinerja pada instansi lain. Pada hari kedua dimulai dengan presentasi tugas kelompok pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan makalah dari 3 peserta atau presentasi tugas individu hari ke-1 yang juga tentunya disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kemudian overview mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi dan penjelasan penugasan hari kedua. Untuk asinkronus 5JP kita arahkan untuk tugas individu, analisis dan formulasi kerjasama kelembagaan instansi masing-masing. Kemudian untuk kelompok diarahkan kepada penguatan dengan analisis kasus kerjasama kelembagaan di instansi lain. Hari ketiga kita mulai sinkronus dengan presentasi tugas kelompok di hari kedua. Kemudian dilanjutkan dengan membahas makalah atau presentasi tugas individu di hari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko serta penjelasan penugasan hari ketiga. Untuk asinkronus 5JP untuk individu kita arahkan untuk melakukan analisis penganggaran dan risiko di instansi masing-masing, sedangkan untuk kelompok diarahkan pada penguatan dengan benchmarking virtual pada instansi lain. Untuk hari keempat, sinkronus dimulai dengan presentasi tugas individu hari ketiga, presentasi tugas kelompok, kemudian pembulatan kurikulum inti agenda 3, dan mendiskusikan rencana pengambilan mata pelatihan penunjang. Sedangkan untuk asinkronus, tugas individu kita arahkan pada desain integrasi strategi dengan pemanfaatan teknologi digital, sedangkan untuk tugas kelompok kita arahkan untuk integrasi pemikiran dalam membangun aturan teknis peningkatan kinerja. Kemudian yang selanjutnya, tahap pembelajaran klasikal, kita mulai pada pertemuan pertama dengan perkenalan ice breaking, karena tentunya ini adalah kesempatan pertama kalinya berjumpa langsung dengan peserta. Hari pertama kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama di samping tadi perkenalan, dilanjutkan dengan overview tentang diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan tahapan perubahan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Sesi kedua, ini yang lebih dominan, kita melakukan diskusi kelompok dengan membagi menjadi 8 kelompok, sehingga diskusi bisa lebih efektif. Kemudian pada sesi terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan pemberian umpan balik dari fasilitator. Hari kedua dimulai dengan overview strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Kemudian sesi kedua melanjutkan diskusi kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Dan diakhiri dengan presentasi hasil diskusi kelompok serta umpan balik dari fasilitator. Hari yang ketiga dimulai dengan sesi
overview strategi optimalisasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Pada hari keempat, dengan 3 sesi yang kita rencanakan, dimulai dengan menyusun skenario untuk role play, implementasi peningkatan kinerja organisasi. Kemudian sesi kedua, mempraktekkan role play tersebut. Dan yang sesi terakhir, mempraktekkan role play peningkatan kinerja organisasi, serta feedback dari fasilitator. Demikian kami sampaikan sistematika dari pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.